Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Utami dari kelas Hukum Keluarga Islam I2 NIM 19020161168. Di sini saya akan menjelaskan penegakan hukum prostitusi di Indonesia masih bias gender guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pembahasannya ada 4. Yang pertama, faktor penyebab seseorang terjerat prostitusi. Yang kedua, dampak prostitusi. Dan yang ketiga, penegakan hukum prostitusi yang masih labil dan tidak bisa mengontrol emosi tersebut. Faktor selanjutnya yaitu faktor pergaulan. Pacar termasuk faktor pergaulan. Atas nama cinta dan kesetiaan, hubungan seks akan menjadi hal yang wajar dalam konteks pacaran. Faktor selanjutnya yaitu faktor sosial. Kecenderungan sosial terhadap sesuatu yang berupa harta yang dimiliki orang lain dapat memicu seseorang bekerja sebagai PSK. Faktor hukum. Proses penegakan hukum terkait prostitusi di Indonesia masih lemah sehingga mereka tidak takut melakukan tindakan prostitusi. Materi selanjutnya yaitu dampak prostitusi. Dampak yang pertama bagi psikologis orang tersebut, kehilangan percaya diri jika kasus prostitusi tersebut terungkap, sering lupa hingga sulit berkonsentrasi, menjauhi lingkungan, sering berhalusinasi, dan yang mengganggu kejiwaan orang tersebut. Dari segi kesehatan akan terkena penyakit seperti HIV/AIDS, tekanan darah yang tidak teratur yang bisa berdampak kejang-kejang dan keracunan kehamilan bagi negara, merusak moral dan jati diri penerus bangsa sehingga dapat mengancam kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Materi selanjutnya yaitu penegakan hukum prostitusi di Indonesia. Perkembangan media elektronika dapat semakin mempermudah terjadinya prostitusi di Indonesia. Namun, perkembangan tersebut tidak diikuti oleh penegakan hukum terkait prostitusi di Indonesia. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif. Pertanggungjawaban pihak-pihak terkait prostitusi adalah syarat mutlak tegaknya hukum di Indonesia. Berdasarkan KUHP, hanya orang yang memudahkan inilah yang terancam hukuman pidana, karena tujuan dari pasal-pasal dalam KUHP adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memudahkan, memfasilitasi, dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Selain itu, menurut KUHP, PSK dan si pengguna tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini dikategorikan kejahatan tanpa korban. Namun, jika PSK dan si pengguna menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan terkait hal prostitusi, itu dapat terjerat UU ITE. Pasal-pasal terkait prostitusi ada beberapa. Pasal pertama, pasal 296 KUHP, pasal 506 KUHP, UU nomor 21 tahun 2007 tentang pembatasan tindak pidana perdagangan orang, UU nomor 23 tahun 2002, UU nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak, UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam UU TPPI hanya memidanakan seseorang yang mendapat keuntungan dari perdagangan orang atau mucikari. Bukti penegakan hukum prostitusi di Indonesia masih bias gender. Pengaturan di dalam KUHP pasal 296 dan 506 seperti tidak menjerat perbuatan PSK dan si pengguna, melainkan hanya menjerat kepada rumah bordil atau mucikari. Namun, pada kasus prostitusi yang menjerat artis berinisial VA, bukan hanya mucikari yang ditetapkan sebagai tersangka. Si VA pun ditetapkan sebagai tersangka karena dia diduga mengeksploitasi dirinya sendiri dengan menyebar gambar serta video vulgar kepada
kepada mucikari dan si pengguna itu terbebas dari jeratan hukum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak sama nih Mbak.